Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam stobi, salam setularas, salam situng akeh teretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Ada sebuah PCP di depan kita yang mana ini adalah unit yang biasa saya pakai dan mengalami kebocoran pada coupler atau pengisian angin bagian depan. Cara untuk mengetahui kebocoran pada coupler sahabat, ini pengecok coupler ini, yaitu Anda bisa mengambil air sabun kemudian Anda letakkan di ujungnya di sini. Kalau umpamanya nggak bisa menutup gelembungnya, selalu terbuka terus, itu pasti sudah bocor. Yang kedua, Anda tutup kayak gini. Kalau ada tekanan pada ujung jari kita, ditutup kayak gini, berarti bocor. Yang ketiga sahabat, ketika Anda memompa dan pompanya dibiarkan, ternyata pompanya itu naik lagi ke atas, seakan-akan ada angin yang keluar yang mendorong pompa itu berarti sudah couplernya ini bocor, pengisiannya bocor. Kemudian penyebabnya apa? Penyebabnya itu sahabat, yaitu pada valve bagian dalamnya di sini. Ini bisa sudah kotor atau bisa saja sudah rusak valve-nya atau apapun valve-nya ini. Caranya yaitu Anda bisa dengan cara sahabat, kalau hanya kotor maka Anda itu bisa dibuka kayak gini, ataupun nggak usah dibuka, kemudian Anda pakai sebuah kawat, kemudian pasukan, kemudian Anda palu, biarkan valve coupler yang ada di sini ini sedikit bermain untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di tepi valve. Itu kalau umpamanya valve-nya kotor. Tapi juga kalau valve-nya rusak, maka Anda harus buka. Ini harus dibuka, kemudian cek dalamnya, valve-nya rusak, Anda perbaiki. Kadang-kadang sahabat, kalau sudah valve-nya rusak, untuk diperbaiki itu sulit. Anda beli valve yang baru pun kadang-kadang ukurannya tidak sesuai dengan rumah valve-nya, sehingga tetap terjadi sebuah kebocoran. Maka yang lebih mudah, lebih enak itu sahabat, kalau umpamanya sudah terjadi kebocoran pada coupler gara-gara valve itu, maka Anda ganti saja bagian couplernya ini, yaitu ganti dengan seperti ini. Oke, apa ini? Ayo kita bahas dulu sebelum kita pasang. Coupler bawaan senapan biasanya sahabat itu lubang, di dalam ini lubang, tidak ada isinya apa saja, lubang yang mana cuma ujung couplernya ini sesuai dengan coupler betina milik pompa, itu saja. Tapi awalnya biasanya seperti ini, ditambah kemudian seperti ini lubang, tidak ada valve apapun di dalamnya. Kalau umpamanya diganti semacam ini lebih enak sahabat. Kenapa? Karena ini coupler yang di dalamnya itu ada valve-nya lagi, sehingga menutup lagi gitu. Jadi kalau umpamanya ada kebocoran pada valve yang ada di sini, ini masih akan tertutup oleh valve yang ada di sini. Jadi valve-nya akan ada dua. Ini valve kecil walaupun. Jadi valve yang di sini nggak usah dibuka sahabat, karena ini valve-nya kecil, bisa rusak karena tekanan besar. Jadi valve di sini ini di senapannya ini tetap dipertahankan walaupun bocor. Nah, bocor kecil yang ada di sini bisa ditutup dengan valve kecil yang ada pada coupler ini. Kita buka coba ya. Isi valve-nya yang ada di sini ini seperti apa dulu. Kalau umpamanya langsung valve yang ada pada tabungnya yang dibuka, hanya menggunakan valve yang ada pada coupler ini, dikhawatirkan takut nggak kuat, takut sering rusak juga. Kenapa? Karena ternyata di sini hanya kita lihat isinya, kadang-kadang hanya menggunakan seal o-ring. Seal o-ring dikena tekanan 2500 PSI di atas 2000 sahabat, pasti penyek gepeng, pasti rusak kalau tekanannya sangat tinggi. Oke, kita buka isinya. Ini kosong sahabat, kalau yang ini ya, ini kosong, dalamnya itu gak ada isinya apa, langsung lubang ini. Baik, kita buka ya.
isi di dalamnya. Ini penutupnya, kemudian di dalamnya ada per, kemudian di dalamnya lagi keluar keluar. Oke, jadi di sini sahabat, ini ada seal o-ring kecil sebagai penutup coupler ini, seal o-ring. Tapi ini seperti yang telah saya katakan, karena hanya menggunakan seal, ini mampu untuk menutup kebocoran kecil. Tapi kalau umpamanya langsung valve pada tabung depan dibuang, kemudian hanya mengandalkan ini, khawatir ini penyok karena kena tekanan tinggi. Maka ini hanya sebagai penutup kebocoran. Oke, bentuknya semacam ini. Jadi ukurannya, susunannya seperti ini. Sip. Nah, ini sebagai penyaring saja, diletakkan di belakang nanti seperti ini. Sip. Jadi bentuknya semacam ini sahabat. Kita masukkan lagi, usahakan rapi masuknya, pernya masukkan, kemudian kita tutup lagi dengan dragnya ini. Sudah. Kita tutup. Selanjutnya sahabat, yang perlu diperhatikan juga adalah saat Anda pengen merubah coupler, maka yang perlu Anda lihat juga adalah bentuk couplernya. Bentuk couplernya sekaligus bentuk dragnya. Takut tidak sesuai dengan pompa yang kita miliki. Untuk bentuk coupler, ujung coupler di sini, ini yang umum itu ada dua yang digunakan sahabat, yaitu mini coupler dan juga satu TSM. Ini sama-sama mini coupler, bentuknya semacam ini. Jadi ini pas untuk pompa saya. Jadi lihat pompanya juga sahabat, pompa betinanya gitu. Untuk perbedaannya sahabat, antara mini coupler dengan satu TSM itu bisa Anda lihat memang berbeda sih, tapi lebih mudahnya mungkin saya kasih tanda saja, yaitu dari benjolan di sini, benjolan ini. Kalau yang satu TSM, kalau yang mini ini kecil, sedangkan yang satu TSM ini lebih panjang di sininya. Walaupun bentuk ininya lebih kecil juga yang satu TSM, tapi lebih mudahnya Anda lihat saja. Ini kalau umpamanya lebih panjang dari ini, dari benjolan ini, berarti itu satu TSM. Kalau umpamanya pendek, berarti ini mini. Nah, Anda pilih yang mini atau satu TSM ketika mau beli. Dan selanjutnya adalah besaran drag. Besaran drag sahabat itu berbeda ya. Ada yang M10, ada yang M12 kalau nggak keliru, M atau milimeter. Gimana caranya? Anda ukur lebar pada drag ini, lebar pada drag ini. Caranya adalah mengukurnya, kalau umpamanya punya meteran angka sorong kayak gini enak. Jadi ini kan bawaan senapannya, kita ukur set kayak gini. Lebarnya itu 9,7 atau 10 lah kayak gitu, 10 M10. Ini juga sama kan lebarnya. Jadi M10 ini ada lah. Kalau nggak punya jangka seperti ini, ya cukup Anda menggunakan penggaris saja dan Anda ukur menggunakan sentimeter penggarisnya. Kalau umpamanya 1 cm lebarnya 1 cm, berarti itu M10 atau 10 mili. Kalau umpamanya lebih 12 mili, umpamanya berarti M12 untuk dragnya. Walaupun sahabat, oleh pabrikan karena tidak ada patokan paten ya, contoh lihat seperti ini. Ini ukuran dragnya ini enggak sama, ini lebih renggang sedangkan ini lebih halus gitu. Sehingga punya saya ini sama-sama M10 tapi bentuk dragnya ini berbeda, sehingga
Untuk ini, untuk bisa masuk tadi harus disenai ulang oleh saya. Sekarang bisa masuk lah, tapi sebelumnya saya harus senai ulang. Yang muncul saya punya alat senai untuk M10. Jadi drum di sini saya harus senai lagi menggunakan ini untuk menyesuaikan dengan dratnya ini. Ini menggunakan ini sedatan ya, M10 kali 1,25 itu dratnya. Jadi bisa ini. Tadi nggak bisa masuk dikarenakan memang besaran, kalau lebarnya ini sama, tapi besaran gang dratnya ini enggak sama. Seperti itu. Oke. Dan untuk memasukkan ini sahabat, untuk memasukkan ini biar tidak terjadi kebocoran pada lubang valve di sini, sambungan ini kasih seal yang sesuai saja. Pakai teflon ini juga nggak apa-apa sih aslinya sih. Pakai teflon. Masukkan di sini, kemudian kita pasang. Ayo kita pasang saja ya. Selanjutnya coba kita kompa ya. Kita cek sambungannya di sini pakai air sabun. Nah, gelembungnya masih utuh, jadi normal kuplernya. Tapi barusan saya ganti sahabat, tidak menggunakan teflon tadi, saya ganti menggunakan seal o-ring di sini, di sela ini, jadi normal. Nanti kita cek pada bagian depannya, tapi kita pompa dulu karena ini masih 1000 PSI. Oke, kalau umpamanya bagian di sini ini masih nggak bisa nutup sahabat, kayak ini masih nggak bisa nutup, ini masih ternyata ada sisa angin yang bocor ke depan itu sedikit, maka Anda bisa sodok saja bagian di sini, ini sodok untuk merapikan ujungnya. Anda sodok kayak gini. Sodok aja, kemudian kasih sabun lagi untuk merapikan posisi biar aman. Sudah tuh aman, sudah nggak bocor lagi tuh. Gelembung sabunnya masih diam, nggak meletus. Nah, seperti itu. Oke. Nah, dengan cara diganti semacam ini sahabat, jadi kebocoran pada kupler, pada valve depan ini lebih aman. Oke, mungkin itu saja tips sederhana yang bisa saya bagi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.